got so much motherfucking design on right now. Every time, bring it back, make it come, bring it down, all the guys in the wall. Aduh, mahal sekali harga daging sapi bulan ini. Modal naik terus. Untungnya makin kecil aja. Kalau gini terus, kapan aku bisa nambah tabungan? Memang begitu ya Pak, harga kebutuhan sekarang semua naik. Kita kurangin sedikit saja untungnya. Atau naikin harga pelan-pelan. Yang penting kita pakai daging yang bagus, segar, aman dimakan orang. Naikkan harga, nanti pembeli kabur semua. Bagaimana cara bayar uang sekolah Dedi dan perbaiki gerobak yang sudah rusak? Kamu cuma tahu bicara mudah saja. Tadi pagi aku lewat pasar hewan. Ada pedagang jual daging kambing yang sudah 2 hari tidak laku. Warnanya sudah gelap dan baunya tidak enak. Harganya sangat murah, cuma 1/10 harga daging sapi segar. Ya ampun Pak, jangan pikirkan hal itu. Itu daging hampir busuk, beracun. Kalau orang memakannya pasti sakit parah. Kamu ini terlalu penakut. Siapa yang akan tahu? Kita rebus dengan waktu yang lama. Tambah banyak bumbu, penyedap rasa, dan saus pedas kental. Bau busuknya pasti hilang. Rasanya juga pasti gurih. Seperti bakso biasa. Nanti untungnya berlipat ganda. Tidak bisa begitu Pak, kita sudah berjualan di sini bertahun-tahun. Orang-orang percaya pada kita. Kalau sampai ada yang sakit, hati kita tidak akan tenang seumur hidup. Kita tidak bisa beli beras dan bayar tagihan. Mulai besok kita pakai daging itu. Tidak ada debat lagi. Kamu diam saja dan bantu aku mengolahnya. Jangan banyak tanya. Bapak, apa yang Bapak katakan? Tidak boleh pakai daging busuk. Itu perbuatan jahat, mencelakai orang lain hanya demi uang. Kamu anak kecil, tidak usah ikut campur urusan orang tua. Kamu cuma tahu minta uang jajan saja, tidak tahu betapa susahnya cari uang. Dedi tahu susahnya Bapak cari uang, tapi cari uang harus dengan cara yang benar. Kalau ada anak kecil atau orang tua sakit karena bakso kita, Bapak pasti menyesal seumur hidup. Diam kamu. Mulai sekarang jangan bicara soal ini lagi. Kalau kamu tidak mau bantu, diam saja di kamar. Lihat Bu, dagingnya banyak sekali. Harganya sangat murah. Hari ini kita bisa buat bakso berlipat ganda. Baunya sangat menyengat Pak, ini pasti sudah penuh bakteri. Tolong urungkan niatmu ya Pak. Cepat bantu cuci dengan air kapur sirih dan rendam dengan bumbu bawang putih serta lada yang banyak. Nanti baunya pasti hilang. Nah, lihat kan? Tidak ada bedanya dengan bakso biasa. Siapapun yang makan pasti akan bilang enak. Pak Joko, beli 2 mangkuk bakso besar ya, ditambah sambal dan kecap yang banyak. Tadi sudah lewat tergoda dengan baunya. Siap Pak. Ini dia mangkuk baksonya, silakan dinikmati. Semua orang yang makan bakso milik Pak Joko memuji rasanya yang gurih dan kuahnya yang sedap. Dalam sekejap,
Gerobak Pak Joko sudah kosong. Bu, Dek, lihat ini. Hari ini untungnya 3 kali lipat dari biasanya. Besok, Bapak akan beli daging itu lagi dalam jumlah yang lebih banyak. Bapak pasti akan menyesal seumur hidup. Bapak senang sebentar saja. Nanti pasti ada balasan buruk. Perbuatan curang tidak akan membawa kebahagiaan lama. Balasan apa lagi yang ada? Diam saja kamu. Pak Joko, cepat ikut kami ke puskesmas. Beberapa warga yang makan bakso di tempat Anda tiba-tiba sakit parah. Mereka muntah-muntah, sakit perut hebat, hingga demam tinggi. Tidak mungkin Pak Udin. Bakso saya biasa saja. Tidak ada yang salah. Kami sudah memeriksa gejala mereka, Pak. Itu tanda pasti keracunan makanan dari daging yang sudah membusuk dan mengandung bakteri berbahaya. Apakah Anda pakai daging yang tidak layak makan hari ini? Maafkan kami, Dok. Pak RT, saya sudah melarangnya. Tapi Pak Joko ingin hemat modal dan dapat untung yang besar. Jadi membeli daging yang hampir busuk. Pak Joko, kami semua percaya pada Anda selama bertahun-tahun. Anda mengkhianati kepercayaan warga hanya demi uang. Cepat ikut kami ke puskesmas sekarang. Maafkan saya semuanya. Saya serakah. Saya bodoh. Saya hanya ingin untung besar. Lupa bahwa perbuatan jahat pasti ada balasannya. Tiba-tiba perut Pak Joko sendiri terasa sakit yang sangat hebat. Jauh lebih sakit daripada yang dirasakan warga yang lain. Ia pun muntah hebat dan badannya terasa panas membara. Cepat bawa Pak Joko ke ruang rawat. Ia pasti juga mau makan sisa bakso itu sendiri. Tubuhnya sendiri menolak racun yang ia buat. Ini adalah peringatan keras untuknya. Bapak sudah tidak terlalu sakit lagi kan? Sakit sekali. Tapi sakit di hati saya jauh lebih berat. Saya sudah membuat orang lain menderita. Saya sudah mempermalukan kalian berdua. Yang penting Bapak sudah sadar. Nanti kita berusaha memperbaiki semuanya pelan-pelan. Pak Joko, kami sudah bicara dengan petugas. Mereka tidak menuntut Anda ke pengadilan karena Anda jujur mengakui kesalahan dan tidak ada korban jiwa. Tapi Anda harus membayar seluruh biaya pengobatan semua warga dan dilarang menjual makanan selama 1 tahun sampai Anda membuktikan berdagang dengan jujur. Terima kasih Pak Udin. Saya rela membayar semua biaya itu. Saya akan jual gerobak dan barang berharga saya, lalu bekerja sebagai buruh tani untuk melunasi semuanya. Ini pantas saya terima. Selain itu, Pak, daging busuk itu merusak organ pencernaan Anda secara permanen. Anda harus menjaga pola makan seumur hidup. Tidak boleh makan makanan yang tidak bersih. Ini adalah pelajaran bahwa mencari uang tidak boleh merusak kesehatan orang lain maupun diri sendiri. Saya mengerti sekali, Dok. Azab ini sangat pantas untuk saya. Saya berjanji, kalau nanti berjualan lagi, saya akan pakai daging segar meskipun untungnya sangat sedikit. Kepercayaan orang tidak bisa dibeli dengan uang berapapun. Maafkan Bapak ya, Bu. Dad, Bapak sudah lupa bahwa kejujuran adalah modal terbesar yang tidak boleh hilang. 3 hari kemudian, di ruang rawat puskesmas, warga lain sudah mulai pulih kembali. Tetapi, Pak Joko masih terbaring lemah dengan selang infus di tangannya.
Bapak, hari ini Bapak pakai daging sapi segar kan? Tentu saja nak, Bapak beli langsung dari peternak yang Bapak kenal baik. Harganya memang mahal, tapi Bapak yakin kualitasnya terjamin. Meskipun untungnya sedikit, hati Bapak tetap tenang. Pak Joko, satu mangkuk ya. Saya lihat Anda sudah berubah total. Terima kasih Pak Udin. Saya tidak akan pernah melupakan pelajaran berharga ini. Uang bisa habis, tapi nama baik dan kepercayaan orang tidak bisa dibeli kembali.